Halo teman-teman semua, selamat datang. Pernahkah sebuah pertanyaan sederhana melintas di pikiran kalian ketika sedang menjalani aktivitas sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan kecil yang saking seringnya kita lihat, sampai-sampai kita anggap sebagai hal yang biasa saja dan terjadi begitu saja. Misalnya, coba kalian tengok kalender di dinding kamar masing-masing. Pernahkah kalian benar-benar merenungkan kenapa ya sebagian besar lembaga pendidikan, sekolah, bahkan kampus di Indonesia menetapkan hari Minggu sebagai hari libur utama? Tetapi di sisi lain, kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, atau bahkan suasana khas madrasah sangat kental dengan hari-hari besar Islam. Atau coba perhatikan pakaian yang sering dipasang di lemari kita. Kenapa pakaian seperti baju koko, kain sarung, ataupun kerudung pasmina bisa bertransformasi sedemikian rupa menjadi sebuah identitas berpakaian yang dianggap sangat Indonesia. Dari mana semua tradisi budaya ini bermula? Mari kita tarik mesin jauh ke masa lalu. Bayangkan sebuah era di mana Kepulauan Nusantara belum memiliki gedung-gedung sekolah modern dengan papan tulis putih, pendingin ruangan, ataupun proyektor digital. Bayangkan sebuah masa di mana masyarakat kita masih terkotak-kotak oleh sistem kasta yang kaku, di mana akses terhadap ilmu pengetahuan, kemampuan membaca dan menulis hanya menjadi hak istimewa bagi para bangsawan, kaum ningrat, dan lingkaran dalam kerajaan saja. Anak-anak petani, nelayan, dan masyarakat kecil di pedalaman hampir tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk mengubah nasib mereka lewat jalur pendidikan. Mereka buta aksara, terisolasi dari perkembangan pemikiran dunia, dan hidup dalam keterbatasan informasi. Lalu, sebuah gelombang perubahan besar datang secara perlahan, damai tanpa desingan senjata ataupun pertumbuhan darah. Gelombang itu dibawa oleh para pedagang, ulama, dan penyiar agama Islam yang berlayar mengarungi samudra. Mereka membawa sebuah konsep baru yang saat itu sangat revolusioner, bahwa setiap manusia tanpa terkecuali memiliki derajat yang sama di mata Tuhan, dan menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban suci bagi setiap individu, baik lelaki maupun perempuan. Tahu tidak, kalau banyak hal yang kita lakukan hari ini, mulai dari cara kita duduk mengaji di masjid, cara guru-guru kita mengajar dengan penuh kasih sayang, hingga festival-festival budaya besar yang sering kita tonton di televisi maupun di media sosial, ternyata memiliki benang merah yang sangat kuat dengan pergerakan dakwah Islam ratusan tahun silam. Sadar atau tidak, tanpa adanya peran dan kontribusi nyata dari peradaban Islam dalam membentuk fondasi sosial di Nusantara, mungkin wajah pendidikan kita hari ini tidak akan seperti ini. Mungkin konsep sekolah gratis atau pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tidak akan pernah lahir secepat ini. Dan mungkin pula tradisi-tradisi estetik yang kita banggakan di kancah internasional akan terasa hambar tanpa adanya sentuhan nilai spiritual yang melandasinya. Jadi bagaimana sebenarnya Islam mengubah landscape berpikir kebudayaan bangsa yang besar ini? Mengapa kontribusi begitu masif namun seringkali luput dari pembahasan mendalam di ruang-ruang kelas kita? Kok bisa sebuah ajaran yang lahir di padang pasir Jazirah Arab bertransformasi menjadi ruh utama dari kebudayaan maritim di Indonesia? Nah, untuk menjawab rasa penasaran tersebut, mari kita bedah bersama-sama secara tajam, runut, dan menyenangkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam lembaran-lembaran sejarah yang menakjubkan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Halimatus Sadiah dengan nomor induk mahasiswa 11230183000041. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa aktif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berspesifik mendalami ilmu jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Dalam video pembelajaran ini, kita tidak hanya menghafal tahun-tahun atau nama tokoh sejarah secara monoton, lebih dari itu kita akan melakukan sebuah perjalanan reflektif yang membongkar secara mendalam mengenai tema yang sangat krusial, yaitu peran Islam dalam pendidikan dan budaya di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana sebuah agama tidak sekedar menjadi ritual ibadah di dalam masjid, melainkan menjadi sebuah kekuatan budaya atau cultural force yang mampu menggerakkan roda peradaban dan mendemokratisasi institusi pendidikan, memicu lahirnya karya-karya seni yang visioner,
serta merajut keberagaman suku bangsa di Indonesia menjadi satu kesatuan yang harmonis di bawah naungan nilai-nilai kedamaian. Oleh karena itu, pastikan kalian menyiapkan catatan, memposisikan diri senyaman mungkin, dan tonton video ini sampai habis. Yang pertama, mari kita masuki pembahasan pada pilar yang pertama, pada bidang pendidikan. Seperti yang sudah sempat saya sentuh di bagian awal tadi, sebelum kedatangan Islam, konsep pendidikan formal di Nusantara sangatlah terbatas dan bersifat elitis. Pendidikan hanya bisa diakses oleh kalangan keraton dan pemuka agama tertentu. Rakyat jelata tidak memiliki ruang untuk belajar membaca, menulis, apalagi berdiskusi tentang hukum dan filsafat kehidupan. Ketika Islam masuk ke Nusantara, para penyiar agama ini membawa sebuah paradigma baru yang meruntuhkan tembok-tembok pembatas tersebut. Dalam ajaran Islam, ilmu adalah cahaya, dan mencari ilmu adalah ibadah yang setara dengan berjuang di jalan Allah. Karena prinsip inilah, para ulama mulai berpikir bagaimana cara menyediakan sarana belajar yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, kekayaan, ataupun garis keturunan. Dari pemikiran mulia inilah lahir institusi-institusi pendidikan tradisional berbasis masyarakat yang menjadi cikal bakal sistem pendidikan nasional di kita hari ini. Di wilayah Sumatera, khususnya di Minangkabau, kita mengenal sebuah institusi yang disebut dengan surau. Sedangkan di wilayah Aceh disebut dengan Menasa atau Dayah. Surau pada awalnya adalah tempat berkumpulnya pemuda, namun oleh para ulama Islam fungsinya dikembangkan menjadi pusat pendidikan. Di surau, anak-anak tidak hanya diajarkan cara membaca Al-Quran atau dasar-dasar ilmu fikih saja, tetapi juga diajarkan tentang nilai-nilai moral, kemandirian, pembentukan karakter, bahkan seni bela diri, pencaksilat sebagai bekal pelindung diri. Surau ini menjelma menjadi ruang publik tempat terjadinya transfer pengetahuan dan nilai-nilai luhur secara intensif dari generasi tua ke generasi muda. Sementara itu, di Pulau Jawa tadi berkembang sebuah institusi pendidikan yang sangat legendaris dan masih eksis dengan begitu kuat hingga hari ini, yaitu pesantren. Kata pesantren sendiri berasal dari kata santri yang berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu sastri, yang berarti orang yang mempelajari kitab suci, atau ada juga yang menyebutnya berasal dari kata cantrik yang berarti murid yang selalu mengikuti gurunya. Di dalam pesantren, para santri tinggal bersama di sebuah pondok atau asrama di bawah bimbingan langsung oleh seorang kiai. Disinilah letak kehebatan dan keindahan luar biasa dari sistem pendidikan Islam. Islam berhasil mendemokratisasi pendidikan di Indonesia. Di dalam pesantren, anak seorang petani miskin, anak seorang nelayan, anak seorang pedagang pasar, anak seorang bangsawan kaya raya, semuanya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Mereka mengenakan pakaian yang serupa, makan dari dapur umum yang sama, tidur di lantai yang sama, dan bersama-sama menundukkan kepala untuk menuntut ilmu di hadapan sang kiai. Tidak ada kasta, tidak ada diskriminasi sosial, tidak ada perlakuan istimewa, semua sama, semua dinilai berdasarkan ketakwaan, kesungguhan belajar, dan kemuliaan akhlaknya. Lalu, sistem pesantren ini juga memperkenalkan metode pembelajaran yang sangat efektif, seperti sorogan, bandongan, atau wetonan. Melalui jaringan pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah inilah, tingkat literasi masyarakat Nusantara melesat tajam. Masyarakat yang dulunya tidak mengenal huruf, mulai mahir membaca dan menulis. Bahkan melahirkan sebuah inovasi aksara baru yang disebut dengan Melayu atau Jawa. Ini adalah bukti yang nyata betapa adaptifnya pendidikan Islam dalam mencerdaskan kehidupan bangsa kita pada masa itu. Sekarang kita beralih ke pilar pembahasan yang tidak kalah menarik, yaitu bidang budaya. Salah satu alasan terbesar mengapa Islam bisa diterima dengan sangat cepat dan meluas oleh jutaan penduduk di Nusantara adalah karena strategi dakwahnya yang mengedepankan pendekatan kedamaian, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap tradisi lokal. Islam di Indonesia tidak datang sebagai sebuah kekuatan yang destruktif atau merusak. Islam tidak datang untuk menggusur, menghancurkan, ataupun menghapus kebudayaan asli, melainkan Islam datang untuk membawa semangat akulturasi dan asimilasi, yaitu sebuah proses perpaduan budaya di mana unsur-unsur budaya Islam menyatu dengan budaya lokal secara harmonis, melahirkan sebuah bentuk kebudayaan baru yang unik tanpa menghilangkan identitas asli dari kedua budaya tersebut.
Mari kita ambil contoh yang paling populer dan fenomenal, yaitu strategi dakwah yang dijalankan oleh para wali songo di Pulau Jawa. Khususnya kita ambil pada materi Sunan Kalijaga. Beliau menyadari bahwa masyarakat pada saat itu sangat mencintai kesenian tradisional, terutama pertunjukan wayang kulit. Jika Sunan Kalijaga melarang pertunjukan wayang tersebut secara frontal, maka masyarakat pasti akan menjauh dan menolak ajaran Islam. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan modifikasi yang sangat cerdas dan penuh estetika. Bentuk fisik ya wayang kulit diubah agar tidak lagi menyerupai manusia secara realistis untuk menyelaraskan dengan pandangan seni rupa Islam. Lebih dari itu, cerita yang dibawakan diubah total urat nadinya. Kisah-kisah epik kuno seperti Mahabharata dan Ramayana tidak dihapus, melainkan disisipi, diwarnai, dan direinterpretasikan dengan nilai-nilai tauhid, kisah para nabi, serta konsep akhlakul karimah. Dari seluruh uraian panjang yang sudah kita bahas bersama-sama tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan yang sangat mendasar dan penting untuk kita ingat baik-baik. Peran Islam dalam panggung sejarah pendidikan dan kebudayaan di Indonesia bukanlah sebagai penghapus identitas bangsa, melainkan sebagai faktor pengayah yang memperindah dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Dalam bidang pendidikan, Islam telah meruntuhkan dinding-dinding kasta dan sekat-sekat sosial melalui sistem surau dan pesantren, melahirkan sebuah fondasi penting bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa, sebuah prinsip demokratisasi ilmu yang hari ini tertuang jelas dalam konstitusi negara kita. Sebagai penutup, saya ingin melemparkan sebuah pertanyaan interaktif untuk teman-teman. Coba kalian perhatikan. Jika teman-teman merasa video pelajaran ini bermanfaat, menggunakan saya Halimat Sadia, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Hidayatullah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kesungguhan kalian dalam menyimak video hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Mari kita terus menjaga pendidikan bangsa dan melestarikan budaya luhur Nusantara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.